Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 13 ayat 1 sampai 9. Pada waktu itu beberapa orang datang kepada Yesus dan membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus, sehingga darah mereka tercampur dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Berkatalah Yesus kepada mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kalian tidak bertobat, kalian semua pun akan binasa dengan cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada semua orang lain yang tinggal di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kalian tidak bertobat, kalian semua pun akan binasa dengan cara demikian." Kemudian Yesus menceritakan perumpamaan ini. Ada seorang mempunyai sebatang pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Ia datang mencari buah pada pohon itu, tetapi tidak menemukannya. Maka berkatalah ia kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara itu, namun tidak pernah menemukannya. Sebab itu tebanglah pohon ini. Untuk apa pohon itu hidup di tanah ini dengan percuma?" Pengurus kebun anggur itu menjawab, "Tuan, biarkanlah pohon ini tumbuh selama setahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan akan berbuah. Jika tidak, tebanglah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Perumpamaan tentang pohon ara menunjukkan bahwa Tuhan tidak acuh terhadap cara hidup kita. Sama seperti orang dalam perumpamaan yang menanam pohon ara mengharapkannya untuk menghasilkan buah. Tuhan telah menciptakan kita dengan tujuan dan misi tertentu. Selama bertahun-tahun, jika hidup kita tidak sesuai dengan kehendak Tuhan itu, jika kita tidak berkembang seperti yang diinginkannya, atau jika kita tidak menghasilkan buah yang diharapkannya, maka pencipta kita akan sama kecewanya dengan orang dalam perumpamaan kali ini. Tuhan menciptakan kita. Tuhan telah memberi kita semua yang kita butuhkan untuk berkembang. Dan Tuhan sangat peduli dengan apa yang akan terjadi pada kita. Saudara-saudari, pada awalnya kita tidak dapat berpikir bahwa Tuhan mencari buah dari hidup kita untuk keuntungan Tuhan sendiri. Namun pada kenyataannya, tidak ada kebutuhan Tuhan yang belum Dia miliki. Yesus telah mengajar kita berkali-kali tentang apa yang Tuhan cari dari kita. Buah utama dari kehidupan manusia adalah mengenal, mengasihi, dan melayani Tuhan kita yang telah mengatasi kerusakan akibat dosa kita, sehingga kita dapat hidup kekal bersamanya di surga. Tuhan menciptakan kita untuk masuk dalam surga dan Tuhan ingin kita ada di sana bersamanya. Saudara-saudari terkasih, perumpamaan hari ini menyoroti betapa sulitnya bagi manusia untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebagai makhluk bebas, manusia mampu bertanggung jawab atas perkembangan dirinya sendiri dan rohaninya sendiri. Tetapi hal itu jarang mengarah pada hasil yang diinginkan Tuhan. Kita tidak bisa melakukannya sendiri. Perumpamaan hari ini memperkenalkan peran penting tukang kebun. Tukang kebun adalah Tuhan, bukan hanya pencipta yang memeriksa buah kehidupan kita, tetapi Dia juga dengan sabar bekerja dengan kita, di dalam diri kita, untuk membantu kita mencapai tujuan kekal kita. Kita hanya menjadi benar-benar berbuah, dan dengan demikian sepenuhnya hidup bila bekerja sama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya.
Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.